Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping menatap manik berwarna merah darah di tangannya, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, alisnya sedikit berkerut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan kekuatan indera keilahiannya, bahkan harta karun tingkat tertinggi pun akan sulit lepas dari persepsinya. Biasa, tetapi manik ini seperti kerikil paling biasa di dunia, diam dan tak bergerak, yang mana hal itu sendiri sangatlah tidak. Sekte jahat surgawi telah menyembunyikanmu di tempat terpencil seperti itu, kau bukan orang biasa. Rahasia apa yang kau simpan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, mencoba perlahan-lahan menyuntikkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Namun, kekuatan abadi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan butiran darah tidak menunjukkan reaksi apa. La kemudian mencoba mengikat manik-manik itu dengan darahnya sendiri. Darah itu jatuh ke manik-manik dan langsung terserap, tetapi manik-manik itu tetap diam. Tepat saat Chen Ping mempertimbangkan apakah akan menggunakan metode yang lebih radikal, seperti membelahnya secara paksa dengan pedang pembunuh naga, perubahan tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas Luo Agung, yang diam-diam tergantung dan memancarkan pesona Tao yang samar, tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan cahaya keemasannya tiba-tiba bersinar terang. Berdengung, cahaya keemasan yang murni dan luas tak terkendali terpancar dari dahi Chen Ping, seperti pilar cahaya yang nyata. Langsung menyelimuti manik merah darah di tangannya. Cahaya keemasan ini tampaknya mengandung kebenaran hakiki langit dan bumi, asal mula alam semesta, serta membawa keagungan tertinggi dan kekuatan pemurnian. Tetesan darah yang kini diselimuti cahaya keemasan tak dapat lagi diam. Ah! Teriakan melengking dan menusuk, penuh dengan kebencian tak berujung dan aura kuno, tiba-tiba meletus dari dalam manik darah. Suaranya tidak merambat melalui udara, tetapi langsung mengenai jiwa, menyebabkan si tua hitam dan naga-naga lainnya yang tengah menghitung rampasan mereka tak jauh dari situ berbalik ketakutan. Butiran darah yang tadinya tak bernyawa itu, mulai bergolak hebat bagai lautan darah yang mendidih karena tekanan. Cahaya keemasan, bayangan jiwa berwarna merah darah yang padat, jauh lebih kuat dan kuno daripada jiwa yang tersisa dari Soul Devouring Celestial Venerable, dipaksa keluar dari dalam manik tersebut. Sosok hantu ini berwarna merah gelap, wajahnya kabur namun keganasan dan kegilaannya masih samar-samar terlihat. Dan memancarkan aura jahat yang mengerikan dan semacam aura jahat buas dari zaman kuno. Siapa ini? Siapa yang mengganggu tidurku? Beraninya mereka menodai jiwa suciku dengan kekuatan seperti itu. Bayangan jiwa merah tua itu meraung marah, mencoba melawan kekuatan pengikat cahaya keemasan. Fluktuasi kekuatan jiwanya sangat kuat, mencapai alam yang mulia surgawi, dan memberikan orang-orang rasa beban yang sangat berat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Patriark Sekte Jahat Surgawi. Tatapan mata Chen Ping menajam, dan dia langsung menebak identitas jiwa yang tersisa ini. Aku tak pernah menyangka kalau monster tua seperti itu bersembunyi di dalam Sekte Jahat Surgawi. Tampaknya manik darah ini sebenarnya merupakan wadah untuk memelihara jiwa yang begitu kuno dan tersisa. Hari itu, sisa jiwa dari ketua Sekte Jahat itu berjuang. Mata merahnya langsung tertuju pada Chen Ping, yang paling dekat dengannya, dan meledak dengan keserakahan dan kegembiraan yang luar biasa. Tubuh yang sempurna, energi dan darah yang tak terbatas. Jiwa yang masih muda, hahaha, surga telah menyelamatkanku. Wah, aku dengan senang hati menerima tubuhmu ini. Lah sama sekali mengabaikan sumber cahaya keemasan yang secara naluriah membuatnya takut. Mungkin karena ia telah tertidur terlalu lama, atau mungkin karena ia sangat ingin dilahirkan kembali. La berubah menjadi seberkas petir berwarna merah darah, melesat langsung ke dahi dan lautan kesadaran Chen Ping. Mencoba merebut tubuhnya dengan paksa.
Pengadilan kematian. Chen Ping mendengus dingin dan tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanan lautan kesadarannya. Dia ingin melihat masalah macam apa yang bisa ditimbulkan oleh hantu tua ini, yang entah sudah berapa lama hidup di wilayah asalnya. Bayangan jiwa merah tua menyerbu ke lautan kesadaran Chen Ping tanpa halangan apapun. La menduga akan berhadapan dengan jiwa rapuh yang dapat dimanipulasi sesuka hatinya, dan siap menikmati kenikmatan melahap dan memilikinya. Namun, ketika benar-benar memasuki lautan kesadaran yang luas dan tak terbatas ini, apa yang dilihatnya bukanlah jiwa Chen Ping, tetapi kitab suci emas Luo Agung yang melayang di tengah lautan kesadaran, memancarkan cahaya keemasan tak terbatas, seolah-olah telah ada sejak zaman kuno dan menekan semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Buku emas itu berputar perlahan, dan garis-garis cahaya keemasan, seperti rantai tatanan ilahi, meresapi seluruh lautan kesadaran. Di hadapan cahaya keemasan itu, leluhur sekte kejahatan surgawi merasa seperti seekor semut kecil yang menatap pilar raksasa yang menopang langit dan bumi. Tidak, mereka bahkan tidak sebaik semut. Ini kekalahan telak dalam hal tingkat kehidupan dan hukum dasar. Jiwa yang telah mengumpulkan kekuatan jahat selama 10.000 tahun dan menganggap dirinya tak terkalahkan, mulai mencair dengan cepat di bawah cahaya keemasan, bagaikan salju di bawah terik matahari, sambil mengeluarkan suara mendesis. Ketakutan yang tak terlukiskan dan luar biasa, yang berasal dari sumber jiwanya, langsung mengalahkan semua keserakahannya dan kegilaannya. Tidak, apaan ini? Artefak agung macam apa ini? Ampuni aku, tuanku, ampuni aku. Jiwa sisa dari ketua sekte jahat surgawi menjerit dan memohon ampun 10 kali lebih keras daripada saat dipaksa keluar sebelumnya. La tidak lagi peduli dengan kepemilikan atau kelahiran kembali, yang tersisa hanyalah ketakutan paling mendasar akan kehancuran total. La meringkuk, mati-matian berusaha mengumpulkan kekuatan jiwanya dan mempersempit area yang diterangi cahaya keemasan itu. Suaranya bergetar seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Aku buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu, Tuan. Maafkan aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, dan menjadi budakmu selamanya. Tolong ampuni nyawaku. Kesadaran Chen Ping mengembun di lautan kesadarannya, dengan dingin menatap bayangan jiwa merah darah yang gemetar. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Terlambat. Tidak, belum terlambat. Tuanku, aku berguna. Aku tahu banyak rahasia kuno. Aku tahu banyak harta karun 9 surga. Aku, Patriark Sekte Jahat Surgawi buru-buru mengungkapkan nilainya. Saya bertanya, kamu menjawab. Chen Ping memotongnya, nadanya tak memberi ruang untuk berdebat. Apa sebenarnya manik darah ini? Apa fungsinya? Merasakan bahwa niat membunuh dalam nada bicara Chen Ping telah berkurang, leluhur sekte kejahatan surgawi pun menyadari sesuatu. Dia buru-buru berseru, Tuanku. Manik ini disebut, manik jiwa darah transformasi segudang, harta karun langka yang diwariskan dari zaman kuno. Khasiatnya, khasiat terbesarnya adalah dapat memelihara jiwa-jiwa yang tersisa, dan dapat membentuk kembali tubuh fisik jiwa-jiwa yang tersisa. Merekonstruksi tubuh fisik. Hati Chen Ping tergerak. Itu benar. Patriark Sekte Jahat Surgawi buru-buru menjelaskan, selama jiwa yang tersisa belum sepenuhnya musnah, bahkan jika hanya jejak asal-usulnya yang tersisa, ia dapat memasuki mutiara jiwa darah transformasi segudang ini dan menyerap cukup banyak cairan jiwa aslinya. Ketika energi cairan jiwa terakumulasi hingga tingkat tertentu, ia dapat digunakan sebagai dasar dan manik darah. Sebagai katalis untuk membentuk kembali tubuh fisik yang sangat sesuai dengan jiwa dan memiliki potensi tak terbatas. Ini setara dengan kelahiran kembali yang sempurna. Cairan jiwa asal. Chen Ping menangkap istilah kunci ini. Apa ini? Di mana saya bisa mendapatkannya?
Cairan jiwa primal tidak terbentuk secara alami, ia merupakan zat yang diekstraksi. Patriark Sekte Jahat Surgawi tidak berani menyembunyikan kebenaran, dengan menyatakan, itu perlu dimurnikan dari sejumlah besar bahan langka dan berharga yang mengandung kekuatan asal-usul jiwa. Contohnya, inti kayu dari kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun, benang sari dari rumput peremajaan. 9 putaran, biji teratai dari teratai hantu Netherworld, dan kekuatan jiwa keyakinan yang terkondensasi dalam prasasti jiwa sekte yang telah lama ada atau patung leluhur dari berbagai sekte. Ini semua adalah bahan terbaik untuk memurnikan cairan jiwa asal. Bahan-bahan ini semuanya adalah harta karun atau aset inti yang paling berharga dari sekte masing-masing. Terutama monumen jiwa sekte dan patung guru leluhur, yang membawa kekayaan dan keyakinan sekte, mengandung kekuatan jiwa yang paling murni dan paling kuat. Tapi itu juga yang paling sulit diperoleh, kecuali kita dengan paksa menerobos gerbang gunung dan merebutnya. Perkataan kepala keluarga Sekte Jahat Surgawi itu membuat mata Chen Ping berbinar-binar. Dia langsung memahami nilai mutiara jiwa darah transformasi segudang, dan juga memahami mengapa Patriark Sekte Jahat Surgawi, meskipun hanya memiliki jiwa yang tersisa, mampu bertahan sampai sekarang. Sementara itu, sebuah rencana segera terbentuk dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, suara gembira dan hampir gemetar terdengar dari sisi lain lautan kesadaran Chen Ping. Wah, kau dengar itu? Cairan jiwa primal, mutiara jiwa darah transformasi tak terhingga. Aku punya kesempatan untuk mendapatkan kembali tubuh fisikku. Yang berbicara adalah Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dan ia pikir ia tak punya harapan untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Kini setelah mendengar kabar baik ini, bagaimana mungkin ia tidak bersukacita? Membangun kembali tubuh fisiknya dan menjalani kehidupan lain adalah impiannya. Chen Ping melirik ke arah api jiwa yang berkobar dari Raja Iblis Awan Merah, mengangguk, lalu mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke jiwa yang tersisa dari leluhur Sekte Jahat Surgawi. Tuanku, aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui. Kumohon, Tuang U. Patriark Sekte Jahat Surgawi merasakan dinginnya tatapan Chen Ping dan memohon sekali lagi. Nilai Anda telah habis. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas Luo Agung bersinar lebih terang, dan nyala api keemasan yang murni. Terdiri dari hukum-hukum menyapu, langsung menyelimuti jiwa sisa leluhur Sekte Jahat Surgawi. Tidak, dengan ratapan terakhir yang putus asa dan tak rela, Patriark ambisius dari Sekte Jahat Surgawi ini, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meninggal dunia. Jiwa terakhirnya yang tersisa telah sepenuhnya dimurnikan dan dimusnahkan dalam api keemasan, berubah menjadi energi jiwa yang paling murni. Sebagian diserap oleh kitab suci emas Luo Agung, sementara sisanya menghilang, menyuburkan lautan kesadaran Chen Ping. Setelah ancaman itu hilang, Chen Ping menarik kesadarannya dari lautan kesadarannya. Lah membuka tangannya, dan mutiara jiwa darah transformasi segudang masih tergeletak tenang di telapak tangannya. Namun kini, di matanya, benda itu bukan lagi benda misterius dan tak dikenal, melainkan mutiara harapan yang mengandung kemungkinan tak terbatas. Senior, kamu bisa keluar dan mencobanya. Chen Ping berkata dengan lembut. Api jiwa hitam merah yang samar namun sangat bergairah terbang keluar dari antara alis Chen Ping dan melayang di depan manik darah, tak lain dan tak bukan adalah Raja Iblis Awan Merah. Wah, suara Raja Iblis Awan Merah tercekat oleh isak tangis. Senior, silakan masuk. Chen Ping menyerahkan manik darah itu kepada api jiwa Raja Iblis Awan Merah, sambil berkata, aku akan menemukan cairan jiwa primordial yang cukup untukmu agar dapat membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu. Nak, terima kasih.
Api jiwa Raja Iblis Awan Merah berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, tanpa ragu, ia perlahan-lahan menggabungkan api jiwanya ke dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang. Manik darah itu berkilau samar, permukaannya berkilau hangat. Di dalamnya, api jiwa merah tua samar-samar terlihat. Menyala dengan tenang, sangat kontras dengan aura keras kepala sang patriark sekte jahat hari itu. Aura itu kini menjadi jinak dan penuh antisipasi. Chen Ping dapat merasakan bahwa ia telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Raja Iblis Awan Merah di dalam manik darah, dan ia dapat merasakan keadaan awan merah kapan saja. Dia dengan hati-hati menyingkirkan tetesan darah itu, mengangkat pandangannya, dan memandang ke kejauhan, tatapan matanya menjadi sangat tajam dan mendalam. Ramuan jiwa asal, jantung kayu pemelihara jiwa, benang sari rumput pengembali jiwa, biji teratai hantu, prasasti. Jiwa sekte. Chen Ping mengulangi nama-nama ini dengan suara rendah, aura kepercayaan diri yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan muncul darinya. Si hitam tua, katanya dengan suara berat. Ya, Tuan Chen. Si tua hitam segera terbang mendekat. Meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi, ia bisa merasakan aura mengerikan dan ketegasan yang terpancar dari Chen Ping. Berikan perintahnya. Suara Chen Ping, bagaikan dentingan logam pada logam, bergema di seluruh tebing 10.000 tulang, semua naga. Istirahatlah dan segera pulihkan kekuatan kalian. Setengah hari lagi, ikuti aku dalam ekspedisi. Mau ekspedisi, Tuan Chen? Kita mau kemana? Apa kita langsung menuju Laut Darah Netherworld untuk mencari anjing? Tua pemakan jiwa itu, Old Hei bersemangat untuk bertarung, semangat bertarungnya membumbung tinggi. Tidak, Chen Ping perlahan menggelengkan kepalanya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebelum kita pergi menemui Yang Mulia Surgawi Pemakan Jiwa, mari kita urus sesuatu yang penting dulu. Pandangannya menyapu ke arah gunungan sumber daya dari sekte jahat surgawi yang disita oleh klan naga di bawah. Nadanya tenang namun mengandung keagungan tak terbatas dan niat membunuh. Beritahu semua sekte dan kekuatan besar di 9 langit. Perintahkan mereka untuk menyiapkan kayu pemelihara. Jiwa 10.000 tahun, rumput kebangkitan 9 putaran, teratai hantu Netherworld, serta tablet jiwa dan patung leluhur sekte mereka. Hei tua terkejut, agak bingung, Tuan Chen, apa maksudnya ini? Chen Ping berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar tak tertiup angin, dan suaranya jelas mencapai telinga setiap naga, seakan-akan telah melakukan perjalanan melalui kehampaan ke setiap sudut 9 surga. Katakan pada mereka bahwa aku, Chen Ping, membutuhkan cairan jiwa asal untuk menyelamatkan orang-orang. Biarkan mereka secara sukarela memberikan materi yang dibutuhkan, dan aku bisa menjamin keselamatan sekte mereka dan bahkan memberi mereka kesempatan. Jika seseorang menyembunyikan pengetahuannya, menolak bekerja sama, tampak patuh namun dalam hati menentang, atau bahkan mencoba melawan. Chen Ping terdiam, matanya memancarkan cahaya dingin, dan niat pedang pembunuh naga membumbung tinggi ke angkasa, mengaduk angin dan awan. Bunuh mereka tanpa ampun, hancurkan seluruh klan mereka, musnahkan garis keturunan mereka, dan rampas harta mereka. Sudah saatnya tatanan baru dibangun di 9 langit ini. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Mengaum. Ratusan naga merasakan aura dominasi dan tekad Chen Ping yang luar biasa, lalu serentak mengeluarkan auman naga yang memekakkan telinga. Kekuatan naga mereka dahsyat dan hasrat membunuh mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka mengumumkan kelahiran seorang penguasa tak tertandingi di seluruh 9 langit. Si hitam tua begitu gembira hingga sisik-sisiknya bergetar hebat. Akhirnya ia mengerti rencana besar Chen Ping. Ini bukan sekedar balas dendam, bukan sekedar mencari material, ini adalah penaklukan yang akan melanda seluruh 9 surga. Tujuannya adalah untuk membawa seluruh 9 surga di bawah kehendak Chen Ping.
Baik, Tuan Chen. Saya, Lao Hei, bersedia menjadi garda terdepan dan menyingkirkan semua rintangan untuk Anda. Guci hitam tua itu meraung, mata naganya yang besar menyala dengan semangat perang yang menggila. Chen Ping mengangguk, matanya dingin dan tegas. Awalnya dia tidak berniat menguasai 9 surga, tetapi situasi memaksanya. Penguasa pemakan jiwa tengah mengintai dalam bayang-bayang, pasukan klan naga membutuhkan sumber daya yang besar. Penguasa Iblis Awan Merah perlu membentuk kembali tubuh fisiknya, dan gerbang surgawi Liu Sue perlu dibangun kembali. Semua ini membutuhkan kekuatan dan kendali yang absolut. Kalau begitu, kita tidak akan berdiri dalam upacara untuk sepenuhnya menguasai 9 surga ini. Sebelum ia berangkat ke alam yang lebih tinggi, ia harus meletakkan fondasi yang kokoh bagi warisannya dan membangun kerajaan yang tak tertembus. Setengah hari kemudian, pasukan naga menyelesaikan istirahatnya dan membawa sumber daya besar yang dirampas dari sekte kejahatan surgawi, serta semangat juang dan aura pembunuh yang lebih hebat, berangkat lagi. Kali ini, target mereka bukan lagi musuh tertentu, melainkan semua sekte dan kekuatan di seluruh 9 surga yang memiliki bahan untuk cairan jiwa asal. Chen Ping berdiri di atas kepala naga, memegang selembar batu giok yang berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. Tatapannya tajam saat ia mengamati gunung-gunung dan sungai-sungai. Perhentian pertamanya adalah sekte Xuanming, yang paling dekat dengannya dan terkenal karena menghasilkan teratai hantu Netherworld. Sekte Xuanming menempati kolam es yang luas, dan semua pengikutnya mengolah teknik dengan atribut yin dan dingin. Saat Chen Ping memimpin pasukan naga besarnya, yang menutupi langit, dan muncul di atas sekte Xuanming bagaikan awan gelap yang menekan, seluruh sekte Xuanming langsung terpesona oleh kekuatan naga yang luar biasa. Formasi pelindung sekte tersebut aktif sebagai respons, memancarkan aura dingin dan penghalang es. Pemimpin sekte Xuanming, seorang wanita cantik di tingkat kedua alam abadi surgawi, terbang ke udara dengan wajah pucat pasi, memaksakan diri untuk tetap tenang dan membungkuk, berkata, "Apa yang membawamu ke sekte Xuanming?" "Ku, senior." Tanpa membuang waktu, Chen Ping melemparkan slip giok itu, suaranya acuh tak acuh, "Serahkan 10 teratai hantu Netherworld berusia 10.000 tahun beserta semua benihnya. Aku bisa menjamin keselamatan sekte Xuanmingmu." Pemimpin sekte yang cantik itu mengambil slip giok dan meliriknya, wajahnya langsung berubah sangat jelek. Teratai hantu Netherworld adalah fondasi sekte mereka, dan yang berusia lebih dari 10.000 tahun adalah harta paling berharga sekte tersebut. 10 di antaranya hampir menguras kekayaan mereka yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Biji teratai itu bahkan lebih berharga. "Senior, bukankah permintaan ini agak terlalu berlebihan?" Dia mencoba menawar. Tatapan Chen Ping berubah dingin. Sebelum ia sempat berbicara, si tua hitam di sampingnya mengeluarkan raungan naga yang tak sabar. Kekuatan naga yang mengerikan itu bagaikan gunung yang kokoh, menekan keras formasi pelindung sekte Xuanming. Patah. Perisai pelindung arai besar itu langsung ditutupi retakan. Pada saat yang sama, ratusan naga melepaskan secercah niat membunuh, yang berkumpul seperti bilah pedang. Kematian yang dingin, menggantung di atas kepala setiap pengikut sekte Xuanming. Pemimpin sekte cantik itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani mengatakan, "Tidak lagi," sekte Xuanming akan mengikuti jejak sekte Tianxi. "Berikan pada kami akan memberikannya padamu." Dia hampir berteriak, dan segera memerintahkan pengikutnya untuk mengambil harta karun itu dari brankas. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, perjuangan apapun adalah sia-sia. Tak lama kemudian, 10 kotak giok yang menyejukkan hati dipersembahkan dengan hormat kepada Chen Ping. Di dalamnya terdapat 10 teratai hantu Netherworld berusia 10.000 tahun yang bentuknya sempurna,
dengan kelopak. Seperti giok hitam dan hati yang berkilauan dengan cahaya redup, serta ratusan biji teratai yang montok. Chen Ping memeriksa dan tidak menemukan kesalahan, lalu berbalik tanpa menoleh ke belakang. Perhentian selanjutnya, Sekte Qingmu, untuk mengambil jantung kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun. Pasukan naga datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, meninggalkan para anggota Sekte Xuan Mingyang. Masih terkejut, serta pemimpin Sekte cantik itu dengan perasaan yang sangat rumit. Ada rasa malu, ketakutan yang tak kunjung hilang, dan juga sedikit rasa lega. Setidaknya, sekte itu terselamatkan, dan orang-orangnya masih hidup. Pada hari-hari berikutnya, seluruh 9 surga terjerumus ke dalam kekacauan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping memimpin pasukan klan naga, menyapu 9 surga seperti aliran baja yang tak terhentikan. Mereka mengunjungi berbagai sekte, kota kuno, dan alam rahasia. Mereka yang memiliki sikap baik, seperti Sekte Qingmu, meminta pemimpin sekte mereka dengan berat hati menyerahkan 3 bagian inti kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun, setelah menyaksikan pelajaran dari sekte Tianxi dan sekte Xuanming. Seperti yang diharapkan, Chen Ping menepati janjinya dan tidak mempersulit mereka. Sebaliknya, ia menunjukkan kelemahan dalam formasi pelindung sekte mereka, yang membuat seluruh sekte Qingmu meneteskan air mata syukur. Mereka yang bersikap ambigu, mencoba menunda, atau mencoba membodohi orang lain dengan produk yang kualitasnya lebih rendah, seperti Baikauge, saat mereka mencoba menangani rumput kebangkitan 9 putaran berusia 5.000 tahun. Si tua hitam menghancurkan plakat gerbang gunung mereka dengan 1 cakar, dan napas naganya menghanguskan separuh gunung obat. Master Pavilion 100 Herbal begitu ketakutan sehingga ia bergegas mempersembahkan semua bunga dan benang sari rumput kebangkitan 10.000 tahun yang berharga. Mereka yang dengan keras kepala menolak dan bersumpah untuk mati daripada menyerah, seperti Sekte Jiwa Sengit, yang percaya bahwa selama prasasti jiwa berdiri, sekte itu berdiri, dengan tegas menolak untuk menyerahkan prasasti jiwa. Sekte mereka, tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping memberi perintah langsung membunuh. Pasukan naga menyerbu bagai gelombang pasang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk membakarnya, sekte jiwa api, yang telah diwariskan selama 10.000 tahun, gerbang gunungnya hancur, para pengikutnya terbunuh atau terluka, monumen jiwa sektenya dirampas paksa, dan seluruh sekte berubah menjadi gurun. Hangus. Ketika berita itu tersebar, semua kekuatan di 9 surga benar-benar ketakutan. Kehendak Chen Ping, bersama dengan kuku besi dan api yang berkobar dari ras naga, terpatri di hati setiap pemimpin sekte dengan cara yang paling mendominasi dan berdarah. Siapa yang menaati aku akan makmur, siapa yang menentang aku akan binasa. Ini bukan lagi sekedar slogan, tetapi kenyataan berdarah yang terjadi saat ini. Sekte yang tak terhitung jumlahnya membuka tempat persembunyian harta karun mereka yang telah lama tersegel. Dengan enggan mengambil bahan-bahan berharga yang telah dijaga selama beberapa generasi, hanya berharap dapat mengusir roh jahat ini dan melestarikan warisan sekte tersebut. Lebih banyak kekuatan mulai berkoordinasi secara rahasia dan berupaya bersatu dalam perlawanan, tetapi dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang absolut, aliansi apapun tampak begitu konyol dan rapuh. Chen Ping sama sekali tidak peduli dengan arus bawah ini. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana dan trik sia-sia. Dia menerobos masuk sambil mengumpulkan barang-barang di sepanjang jalan. Api jiwa Raja Elblis awan merah di dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang tumbuh semakin kuat dan padat. Dengan penambahan sejumlah besar bahan cair jiwa primordial, dan bahkan mulai memancarkan fluktuasi kehidupan yang samar. Pada saat yang sama, Chen Ping juga memenuhi janjinya kepada Liu Sui. La memilih tanah suci kuno bernama Tebing Tongtian, yang konon merupakan salah satu titik penghubung langit di zaman kuno.
Tanah itu kaya akan energi spiritual dan medannya berbahaya. Dia mengusir kekuatan iblis yang telah bercokol di sana, lalu memerintahkan banyak sekte yang telah tunduk padanya untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk memulai proyek pembangunan berskala besar guna membangun kembali gerbang surgawi. Dia ingin membangun fondasi yang paling kokoh dan mulia bagi Liu Sue di 9 surga. Seluruh 9 langit bergetar, tunduk, atau hancur di bawah kehendak Chen Ping. Sumber daya mengalir seperti sungai ke laut, berkumpul di Chen Ping dan pasukannya. Dengan pertempuran yang berkelanjutan dan persediaan sumber daya yang melimpah, kekuatan pasukan naga meningkat pesat, dan momentumnya menjadi semakin ganas. Chen Ping juga mengirimkan banyak sumber daya ke Sekte Surgawi Yama, lah tahu bahwa meskipun Shen Xian dan yang lainnya memiliki bantuan menara penekan iblis, yang dapat mempercepat aliran waktu, akan tetap sulit untuk pulih tanpa sumber daya yang cukup. Setelah menangani semua ini, Chen Ping memimpin pasukan klan naga ke Sekte Wanfa, kekuatan tingkat atas terakhir di 9 surga yang memiliki patung leluhurnya dan belum membuat pernyataan. Sekte Wanfa, yang dikenal sebagai sumber sihir, memiliki garis keturunan yang sangat kuno. Di dalam sekte tersebut, terdapat patung giok putih yang konon mengandung jejak kekuatan jiwa asli pendiri sekte, yang merupakan simbol garis keturunannya. Yama, kekuatan sekte hukum segudang hanya kalah dari sekte kejahatan surgawi, dan jauh lebih kuat dari sekte surgawi. Saat pasukan naga mendekati kota, Sekte Wanfa mengaktifkan formasi pelindungnya, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya tampak hikmat, seakan menghadapi musuh yang tangguh. Pemimpin Sekte Myriad Laosek, seorang lelaki tua berambut putih dengan aura mendalam dan telah mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi surgawi, memimpin para tetua untuk menyambutnya keluar dari gerbang gunung. Chen Ping, Master Sekte Wanfa menangkupkan tangannya, nadanya tidak rendah hati maupun arogan, dan berkata, "Saya sepenuhnya menyadari semua yang telah Anda lakukan selama ini. Patung kepala Sekte Wanfa saya adalah simbol garis keturunan kami dan berkaitan dengan nasib sekte kami. Saya mohon maaf karena tidak dapat memenuhinya. Jika kau bersikeras, seluruh sekte Wanfaku tidak punya pilihan selain bertarung, bahkan jika itu berarti kehancuran." Bersama, di belakangnya, ribuan murid berseru serempak, cahaya ajaib mereka membumbung tinggi ke angkasa, menyatu menjadi tekad yang gigih. Sebagai sekte papan atas yang telah lama berdiri, mereka memiliki kebanggaan dan tujuan mereka sendiri. Chen Ping menatap formasi yang bersenjata lengkap dan siap bertarung di depannya, tatapannya tetap tenang. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan mutiara jiwa darah transformasi segudang muncul di telapak tangannya. Api jiwa Raja Elblis awan merah di dalam dirinya telah memadat hingga mencapai titik kritis. Hanya sedikit kekuatan jiwa murni terakhir dari patung kepala sekte kuno yang hilang yang akan sepenuhnya memicu kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Chen Ping tidak punya pilihan selain membantu Raja Elblis awan merah memulihkan tubuh fisiknya. Sudah kubilang, suara Chen Ping bergema jelas ke segala arah, mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Sekte Wanfa, apakah kau akan memilih kemakmuran atau kehancuran? Saat dia berbicara, ratusan naga di belakangnya melangkah maju secara bersamaan, kekuatan naga mereka menabrak formasi pelindung Sekte Wanfa seperti tsunami yang nyata. Awan hitam berkumpul di langit, kilat menyambar dan guntur menggelegar, seakan-akan kiamat telah tiba. Perang besar akan segera terjadi. Di depan gerbang gunung Sekte Wanfa, udara membeku padat, seperti es padat. Perkataan Chen Ping, mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa, bergema bagai guntur di langit, menggema di hati setiap murid sekte hukum segudang, membawa penindasan dan rasa dingin yang tak berkesudahan. Kekuatan naga yang mengerikan dari pasukan naga, membentang sejauh mata memandang, menghantam gelombang
Demi gelombang formasi pelindung megah Sekte Wanfa, yang diselimuti cahaya dan rune yang menyilaukan. Formasi itu beriak hebat dan berdengung di bawah tekanan. Sang penguasa segala hukum, dengan rambut putihnya yang berkibar-kibar liar, jubahnya berkibar-kibar dihantam aura kekerasan. Kilatan tekad terpancar di matanya, tahu betul bahwa tak ada jalan kembali. Menyerahkan patung leluhur sama saja, dengan menghancurkan garis keturunan, dan fondasi Sekte Wanfa yang telah berdiri selama 10.000 tahun akan menjadi seperti rumput liar tak berakar. Jika mereka tidak menyerahkannya, mereka harus menghadapi dewa mengerikan yang membawa kekuatan guntur dan telah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping, suara Master Sekte Wanfa tiba-tiba meninggi, dipenuhi rasa tragedi dan tekad. Sekte Wanfa kami telah berdiri selama 10.000 tahun, melewati badai dan cobaan, dan garis keturunan kami tidak pernah putus. Hari ini, bahkan jika sekte kita hancur dan sungai-sungai darah mengalir, kita tidak akan pernah membiarkan patung leluhur kita dicemarkan. Semua murid, patuhi perintahku. Ada ribuan murid menanggapi serempak, suara mereka membumbung tinggi ke angkasa, membawa intensitas tragis dalam menghadapi kematian tanpa rasa takut. Semua hukum kembali ke asalnya, melindungi garis keturunan kita. Sekte Master 10.000 hukum mengubah segel tangannya, dan semua tetua serta murid di belakangnya serentak menuangkan kekuatan magis mereka sendiri ke dalam formasi besar. Perisai cahaya pelindung langsung bersinar terang, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengalir. Mengembun menjadi rantai hukum yang memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, jauh di dalam sekte, patung guru leluhur dari batu giok putih tampaknya juga merasakan krisis. Memancarkan cahaya kabur dan jernih yang menyatu dengan seluruh formasi, meningkatkan kekuatan formasi tersebut 3 poin lagi. Keras kepala dan keras kepala. Tatapan mata Chen Ping tetap tak berubah, hanya memperlihatkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Yang ia butuhkan hanyalah kekuatan jiwa murni yang terkandung dalam patung itu, entah sekte Myriad Laos itu ada atau musnah, tak ada bedanya baginya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, namun alih-alih menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya membuat gerakan menggenggam di udara. Aturannya, singkirkan. Kata-kata menjadi hukum. Kekuatan tak kasat mata dan tak berwujud, namun melampaui energi biasa, tercurah bagaikan Merkuri, seketika menyelimuti seluruh jajaran pelindung sekte Myriad Laos. Itulah penerapan Chen Ping yang lebih mendalam atas hukum dasar langit dan bumi yang terkandung dalam kitab suci. Luo emas yang agung. Di depan mata semua orang di sekte Myriad Laos yang ketakutan, susunan pelindung sekte yang mereka andalkan mulai hancur dengan cepat dan lenyap dari tepiannya, seolah-olah disapu bersih oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Tidak dihancurkan dengan kekerasan, tetapi ditolak secara mendasar dan dilucuti dari fondasi keberadaannya. Apa, kekuatan macam apa ini? Pupil mata sang Master 10.000 hukum mengerut tajam, merasakan koneksinya dengan formasi itu terputus. Paksa, perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar itu membuatnya merinding. Hanya dalam 3 tarikan napas, formasi pelindung sekte Wanfa, yang cukup kuat untuk menahan serangan dewa surgawi kelas 5, lenyap tanpa suara dan tanpa jejak, bagaikan gelembung di bawah sinar matahari. Serangan balik dari penghancuran formasi tersebut menyebabkan semua pengikut sekte Wanfa yang membantu mempertahankannya batuk darah, dan aura mereka langsung melemah. Tanpa perlindungan formasi, mereka langsung terkena keganasan tak terselubung dari ratusan naga sejati. Mengaum. Si tua hitam memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan menjadi orang pertama yang menyerang. Tubuh naga raksasa itu jatuh bagaikan gunung, langsung menghantam menara gerbang megah sekte Wanfa. Ledakan, giok dan batu hancur berkeping-keping, dan debu beterbangan ke langit. Gerbang gunung, yang melambangkan kejayaan abadi sekte Wanfa,
hancur menjadi debu oleh kekuatan kasar Lao Hei. Membunuh. Suara dingin Chen Ping bagaikan penghakiman terakhir. Pasukan naga bergerak, bagaikan banjir yang meluap, atau mesin perang yang canggih dan mengerikan. Mereka langsung menyerbu gerbang sekte hukum segudang. Napas naga api membakar paviliun dan menara, petir yang dipanggil oleh naga guntur menghancurkan ruang meditasi. Badai yang dilancarkan oleh naga angin menghancurkan barisan murid-murid yang mencoba membentuk formasi bertahan. Dan napas dingin yang diembuskan oleh naga es mengubah area menjadi tanah tandus yang membeku. Para murid sekte hukum segudang bertarung mati-matian, berbagai mantra indah mereka bersinar terang dan jimat. Serta harta karun sihir beterbangan di mana-mana. Namun, mereka tampak begitu pucat dan tak berdaya menghadapi kekuatan absolut, pertahanan, dan kemampuan ilahi bawaan ras naga. Perbedaan besar dalam kekuatan individu, ditambah dengan perbedaan yang sangat besar dalam semangat bertarung, membuat pertempuran ini menjadi pembantaian sepihak sejak awal. Chen Ping tidak ikut serta dalam pertempuran kacau di bawah. Tatapannya menembus rintangan dan terpaku pada aula utama jauh di dalam sekte Wanfa, tempat patung leluhur giok putih disemayamkan. La melangkah maju, sosoknya bagaikan hantu, mengabaikan segala serangan dan rintangan di sepanjang jalan. Ruang, terasa kehilangan makna di hadapannya, dan sesaat kemudian, ia muncul di aula yang hikmat dan megah itu. Di dalam aula utama, puluhan tetua berambut putih dengan aura kuat membentuk formasi misterius, menjaga patung giok putih. Patung itu tingginya sekitar 3 zang, dengan permukaan yang hangat dan halus. Wajahnya samar, namun membawa pesona Tao yang dapat mencerahkan semua orang, dan tubuhnya dipenuhi dengan keyakinan yang murni dan kuat. Hai kamu orang-orang yang sesat dan roh-roh jahat, jangan sekali-kali berpikir untuk menghujat nenek moyang kami. Tetua utama berjubah ungu, matanya menyala-nyala karena amarah, memanggil cermin Bagua, cahayanya berkilau terang saat ditembakkan ke arah Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya, dan hanya menjentikkan lengan bajunya dengan santai. Ledakan, cermin Bagua yang tampak luar biasa itu, bersama dengan sesepuh berjubah ungu, dipukul seolah-olah oleh palu raksasa. Yang tak terlihat, seketika meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tubuh dan jiwa mereka musnah. Para tetua lainnya merasa ngeri dan sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Ping sudah mengulurkan tangan dan meraih patung giok putih itu, menembak. Suatu kekuatan tarik-menarik yang tak terlihat menyelimuti patung itu. Patung itu bergetar hebat, permukaannya berkilau liar, berusaha melawan. Di dalamnya tersimpan jejak kekuatan jiwa primordial yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Myriad Laos, bersama dengan ribuan tahun keyakinan yang terkumpul. Patung itu telah menjadi makhluk hidup. Beranikah aku menghalangi secercah harapan yang tersisa? Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya bergerak sedikit, melepaskan secercah aura hukum tertinggi. Seperti halnya subjek yang berhadapan dengan kaisar, keinginan patung untuk melawan langsung hancur. Seberkas kekuatan jiwa berwarna putih susu yang sangat pekat dan murni secara paksa diekstraksi dari bagian tengah dahi patung itu dan, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dilemparkan ke dalam mutiara jiwa darah transformasi. Segudang yang muncul di telapak tangan Chen Ping. Tidak. Para tetua yang tersisa di aula itu menjerit putus asa, menyaksikan tanpa daya ketika simbol sekte dan sumber garis keturunan kehilangan rohnya dan menjadi redup dan tak bernyawa di depan mata mereka. Chen Ping mengabaikannya dan fokus pada Myriad Transformations Blood Soul Bed. Dengan suntikan bagian terakhir dari kekuatan jiwa primordial yang berkualitas sangat tinggi ini, Mang darah itu tiba-tiba meletus dengan cahaya darah yang menyilaukan tak tertandingi. Dengung-dengung-dengung, manik darah itu bergetar hebat, dan api jiwa dari Raja Elblis awan merah di dalamnya melonjak dan mengeras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, kekuatan hidup yang dahsyat,
bagaikan detak jantung, terpancar dari dalam butiran darah, tumbuh semakin kuat dan retakan. Sebuah retakan kecil muncul di permukaan tetesan darah. Segera setelah itu, retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Chen Ping tahu bahwa momen krusial telah tiba. Tanpa ragu, dia menuangkan kekuatan abadi kekacauan murni yang ada di dalam tubuhnya ke dalam manik darah. Bagaikan aliran air deras, memberinya dukungan energi terakhir. Ledakan. Api merah menyala yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari tetesan darah yang retak, menerangi seluruh aula dengan rona merah darah. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, membuat para tetua yang tersisa terpental dan menabrak tembok. Nasib mereka tidak diketahui. Cahaya perlahan memudar. Di udara, mutiara jiwa darah transformasi segudang telah lenyap. Sebaliknya, siluet yang diselimuti energi merah tua pekat muncul. Sosok itu perlahan terbentang, energi merah tua terkelupas dan menghilang seperti kepompong, akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria dengan tinggi 8 kaki, dengan rambut hitam legam yang tergerai di bahunya. Matanya terpejam, bulu matanya lentik, dan tubuhnya memiliki garis-garis halus yang memancarkan kekuatan. Setiap inci kulitnya seakan mengandung energi yang meledak-ledak dan pesona magis kuno. Yang lebih penting, apa yang dipancarkannya bukan lagi fluktuasi ilusi jiwa, tetapi kekuatan hidup yang sangat nyata. Berapi-api, dan bersemangat. Dan fluktuasi kultivasi yang tak tertandingi kuatnya. Dia perlahan membuka matanya. Mata macam apakah itu? Matanya sedalam langit berbintang kuno, dan jauh di dalamnya tampak bergejolak dengan awan iblis berwarna merah. Tua, membawa perubahan, kegembiraan, dan kegembiraan tak terkendali dari seseorang yang telah terlahir kembali setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumiannya. La menatap tangannya yang kokoh, mengepalkan tinjunya sedikit, dan merasakan rasa penuh dan kekuatan yang telah lama hilang, yang menghubungkannya dengan darah dan dagingnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, tatapannya melintasi aula yang rusak, dan melihat Chen Ping berdiri di depannya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum sedikit lega di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Iblis Awan Merah melangkah ke udara dan tiba di hadapan Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Anak muda, kau telah berjasa besar kepadaku. Kebaikan dan kebajikan ini sebesar langit dan bumi. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar kuat dan bergema, penuh dengan kesalehan dan kegembiraan yang menggetarkan jiwa, bergema di aula yang kosong dan bobrok. Dia sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Melihat Raja Iblis Awan Merah yang telah membeku di hadapannya, Chen Ping jelas merasakan vitalitas tak terbatas dan kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Aku tidak menyangka kau akan begitu tampan setelah mendapatkan kembali bentuk fisikmu. Chen Ping tersenyum tipis, kau telah banyak membantuku dan menyelamatkan hidupku, jadi kita impas. Demi aku, kau menghancurkan begitu banyak sekte di 9 surga. Semua orang menganggapmu sebagai iblis besar. Apakah itu sepadan? Saya berterima kasih, tanya Raja Iblis Awan Merah. Jika bukan karena memulihkan tubuh fisiknya, mengapa Chen Ping menjadi musuh sekte hukum segudang, dan mengapa ia disebut sesat? Haha, menurutmu aku peduli dengan hal-hal ini? Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Kau mulai semakin mirip Raja Iblis. Raja Iblis Awan Merah tertawa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chen Ping. Lebih baik dari sebelumnya. Ciyun mengepalkan tinjunya, kilatan cahaya merah menyala di matanya, dan aura iblis yang kuat terpancar secara alami darinya, namun juga membawa rasa keseimbangan dan ketenangan. Inilah efek aneh yang dihasilkan oleh pembentukan kembali mutiara jiwa darah transformasi segudang dan berbagai material kekuatan jiwa yang benar. Tubuh fisik ini memiliki potensi yang luar biasa, dan karena telah menyatu dengan berbagai kekuatan jiwa primal, saya
Merasa ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan tipe jiwa, dan bahkan mungkin membangkitkan beberapa bakat khusus. Seru Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Chen Ping mengangguk puas, lalu berkata, "Bagus sekali. Sungguh sepadan bagiku untuk menjelajahi 9 surga. Demi mengumpulkan materi untukmu." Tepat saat Chen Ping selesai berbicara, cincin penyimpanan itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian binatang pemakan kecil di dalamnya bergegas keluar. Begitu melihat Raja Iblis Awan Merah, binatang pemakan kecil itu bergegas mendekat dan mulai menjilatinya. Raja Iblis Awan Merah juga mengelus binatang pemakan kecil itu, matanya dipenuhi rasa bersalah. Tunggangannya, binatang pemakan, tewas dalam pertempuran. Tak disangka, di saat-saat terakhir, ia bertelur. Binatang pemakan kecil itu masih sangat muda, tetapi ia sudah tahu cara mengenali tuannya. "Sekarang setelah aku pulih, aku tidak akan lagi mempersulit Sekte Hukum Segudang," kata Raja Iblis Awan Merah kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, tidak menyangka Raja Iblis Awan Merah yang kejam akan mengatakan hal seperti itu. "Ini sama sekali tidak seperti dirimu," kata Chen Ping sambil tertawa. "Karena aku terlalu banyak menghabiskan waktu bersamamu, aku tertular penyakit itu." Raja Iblis Awan Merah memutar matanya. Hahaha. Mereka berdua tertawa pada saat yang sama. Si hitam tua, mundur. Chen Ping mengucapkan kata, mundur, dan seluruh pasukan naga mengikutinya pergi. Sekte Wanfa tidak mengalami kerugian besar, mereka hanya kehilangan sedikit muka. "Apakah kamu butuh bantuanku untuk menghadapi Soul Devourer?" Setelah meninggalkan Sekte Myriad Laos, Raja Iblis Awan Merah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Chen Ping. "Tidak perlu. Aku merasa sangat kuat sekarang. Kamu harus pergi mencari kekasih kecilmu." Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melepaskan wanita di hatinya Periling Yue. Mendengar hal itu, Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan senyum pahitnya. "Kalau kau tidak membutuhkanku, aku akan pergi dan menjaga Yue. Aku harus menemukan, menghidupkannya kembali. Cara untuk jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu butuh bantuanku di 9 surga, beritahu saja." Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah melirik Chen Ping dengan enggan sebelum menghilang. Chen Ping melambaikan tangan ke arah tempat di mana Raja Iblis Awan Merah menghilang. Selama ini, Raja Iblis Awan Merah telah menemaninya di lautan kesadarannya, dan sekarang setelah dia tiba-tiba pergi, Chen Ping merasa sedikit enggan berpisah dengannya. "Ayo pergi ke tebing Tongtian." Chen Ping memimpin pasukan naga ke tebing Tongtian untuk memeriksa kemajuan pembangunan gerbang surgawi. Setibanya di tebing Tongtian, Chen Ping secara pribadi menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk menguraikan fondasi formasi gerbang surgawi, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di langit untuk peningkatannya. Sumber daya dan pengrajin terampil yang ditawarkan oleh sekte-sekte yang menyerah yang tak terhitung jumlahnya. Bekerja siang dan malam di bawah pengawasan pasukan naga. Istana-istana megah menjulang dari tanah, formasi-formasi dahsyat terukir di gunung, dan energi spiritual berkumpul. Bagaikan air pasang, menjadikan tebing Tongtian sebagai inti energi spiritual baru di 9 surga. Hanya dalam beberapa hari, sebuah sekte megah bangkit dari tanah. Saat Chen Ping mengintegrasikan sumber daya 9 surga dan memilah keuntungannya sendiri, pemahamannya tentang hukum menjadi semakin mendalam. Kultivasinya juga melonjak dari peringkat kelima alam abadi manusia ke peringkat ke-6. Kini, kekuatan tempurnya, yang sesungguhnya bahkan melampaui perkiraan Chen Ping. Menara penekan Iblis, pedang pembunuh naga, kitab suci emas Luo Agung, dan kemampuannya sendiri semakin terintegrasi. Pada hari ini, Chen Ping berdiri di titik tertinggi alun-alun di depan istana. Di bawah, di alun-alun, berdiri pasukan naga yang besar, bersama perwakilan dari berbagai faksi yang telah tunduk kepada 9 langit. Kerumunan itu sangat besar,
jumlahnya mencapai puluhan ribu. Semua orang menahan napas, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan bahkan fanatisme saat mereka menatap sosok berjubah biru di panggung tinggi. Tatapan mata Chen Ping menyapu kerumunan di bawah, suaranya tenang namun membawa otoritas tertinggi, jelas mencapai telinga semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Chen Ping, akan bertanggung jawab atas ketertiban di 9 surga. Gerbang surgawi yang baru berdiri di sini, mengawasi dunia. Liu Sui adalah penguasa gerbang surgawi. Mereka yang menaati perintahku akan dilindungi olehku, dan akan mewarisi warisanku dan menikmati kedamaian. Siapapun yang menentang kehendakku akan menjadi abu dimanapun kuku besi naga itu melangkah. Saya akan menaati keputusan itu. Gema yang menggema, bagaikan guntur, bergema di seluruh surga dan mencapai setiap sudut 9 langit. Era baru, era Chen Ping, telah resmi dimulai. 9 surga telah menyambut penguasa tunggal mereka. Sudah waktunya untuk memusnahkan pemakan jiwa itu sepenuhnya. Mata Chen Ping dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia telah menaklukkan seluruh 9 surga, apalah arti seorang pemakan jiwa jika dibandingkan dengan itu. Chen Ping merasa dia bisa membunuh Soul Devourer hanya dengan satu tangan.